Kisah film yang dibintangi oleh Vin Diesel, siapa sih yang tidak kenal dengan pria maco dan berbadan kekar? Akan tetapi, kali ini Vin Diesel tidak bermain di film laga atau film action. Vin Diesel akan berperan membuat dirinya lucu dengan di segala kerepotannya mengasuh 5 orang anak-anak sekaligus, mulai dari yang dewasa dan sampai yang baik. Selain menjaga keluarga Plummer, Shane atau Lieutenant Wolf juga mempunyai misi, yaitu mendapatkan program PPPJT yang ada di rumah tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Kita langsung ke alur cerita. Di awal film, Shane bersama pasukannya Angkatan Laut menjalankan misi penyelamatan, yaitu menyelamatkan seorang profesor yang telah disandra oleh teroris dari Serbia. Dan terjadilah penyergapan dan penyerangan yang cukup seru dan menegangkan, yang pastinya dimenangkan oleh Shane dan timnya. Mereka berhasil memusnahkan teroris tersebut dan menyelamatkan profesor yang bernama Howard Plummer. Akan tetapi, setelah Profesor Howard akan dipindahkan oleh Shane ke salah satu helikopter, tiba-tiba saja sang pilot mati terbunuh dan sang profesor juga terbunuh. Begitu juga dengan Shane yang terkena tembak oleh teroris. 2 bulan telah berlalu setelah kejadian tersebut. Shane berhasil selamat dan pulih dari luka tembaknya. Ia pun akan kembali mendapatkan tugas, akan tetapi ia bertugas sendiri dan tidak bersama tim. Misinya adalah dengan mendapatkan kembali alat yang sudah dirancang oleh Profesor Howard yang berada di rumah tersebut. Tetapi sebelum itu, ia harus menjaga dan melindungi anak-anak profesor, karena istri Profesor Plummer, Nyonya Admiral, akan meninggalkan rumah dan pergi ke luar negeri untuk mendapatkan kunci penyimpanan bank dari Profesor Howard Plummer. Shane pun siap bertugas dan mendatangi kediaman Profesor Plummer. Di sana, ia bertemu dengan anak-anak dan juga istri Profesor Plummer. Ia pun diperkenalkan dengan semua anak-anaknya, begitu juga dengan pengasuh Nyai Plummer. Lieutenant Wolf atau Shane memulai kerja dengan memasang CCTV dan alarm di setiap rumah tersebut agar ia bisa memantau seluruh anggota keluarga di rumah itu agar tetap aman. Keesokan harinya, Nyonya Admiral, istri Profesor, siap berangkat ke luar negeri selama 2 hari. Ia pun menitipkan anak-anak kepada pengasuh Helena, juga Lieutenant Wolf. Di malam hari, Shane Lieutenant Wolf sedang memantau CCTV. Ia pun dikejutkan karena mendengar suara teriakan, dan setelah diperiksa, itu hanyalah sebuah game yang dimainkan oleh salah satu anak yang bernama Lulu. Sementara itu, Lieutenant Wolf juga melihat sesuatu dari luar rumah. Seseorang yang mengendap-endap dan mencoba memanjat rumah tersebut. Setelah diperiksa, ternyata seorang pria yang bernama Scott, pacar dari salah satu anak Nyai Plummer, yaitu Zoe. Karena kejadian tersebut, alarm rumah pun berbunyi. Hal itu membuat tetangga orang Cina sebelah rumah mereka merasa terganggu. Orang Cina itu marah dan mengejek Lieutenant Wolf sebagai baby sister atau pengasuh. Kita pindah ke scene berikutnya. Pada pukul 6 pagi, Lieutenant Wolf membangunkan semua anak-anak tersebut. Meskipun ini adalah hari Minggu, akan tetapi anak-anak tersebut merasa terganggu. Semua anak-anak berkumpul di ruangan keluarga. Lieutenant Wolf membuat aturan dan juga memberikan gelang pelacak. Apabila terjadi sesuatu, mereka harus menekan tombol panik yang ada di gelang tersebut. Tiba-tiba saja, salah satu dari anak-anak tersebut tidak berada di tempat, yaitu Seth, anak dari salah satu Nyonya Plummer. Dan Shane segera memeriksanya. Ia pun sampai mendobrak pintu kamar Seth sampai rusak. Dan ternyata Seth sedang berada di kamar mandi. Seth pun terkejut dan marah setelah melihat pintu kamarnya dirusak. Shane tidak peduli akan hal itu dan tetap memasangkan gelang di tangan Seth. Hal yang lain pun terjadi. Lulu berteriak histeris karena ditakuti oleh Peter adiknya
salah satu anak dari Nyonya Plummer. Dan lagi-lagi Sen Kapten Wolf menyelesaikan masalah tersebut. Zoe dan Zed akhirnya bekerja sama untuk mencelakai Sen dengan menaruh cairan di tangga agar Sen terjatuh. Akan tetapi hal itu tidak terjadi dan yang terjatuh adalah si Mbak pengasuh bayi. Kita pindah ke scene berikutnya. Di luar negeri, Nyonya Admiral, istri Profesor Howard, dan atasan Letnan Wolf sedang melakukan pengambilan kotak penyimpanan Profesor Howard. Akan tetapi, pihak bank akan memberikan kotak tersebut jika Nyonya Plummer memberikan kata sandi dari kotak tersebut. Nah, kita kembali ke rumah Nyonya Plummer. Mbak si pengasuh tiba-tiba saja ingin berhenti dari pekerjaannya dan meninggalkan rumah tersebut. Akan tetapi, Sen mencoba menahan si pengasuh tersebut agar tetap tinggal. Segala usaha dilakukan oleh Sen, tetapi Mbak si pengasuh tetap saja dengan gigih ingin pergi meninggalkan rumah Nyonya Plummer. Ya, karena si Mbak pengasuh sudah pergi, Sen mengatur kembali kegiatan untuk mengurus anak-anak itu. Ia pun berharap salah satu dari mereka dapat mengganti popok si bayi mungil bernama Tiller. Akan tetapi, tidak satu pun dari mereka mau mengerjakannya. Ini adalah hal baru bagi Letnan Wolf. Ia pun mengerjakannya dengan mengganti popok bayi Tiller, meskipun dengan sedikit rasa jijik. Kita pindah ke scene berikutnya. Anak-anak itu sedang menikmati sarapan paginya dengan menu dari Letnan Wolf, yaitu seperti ransum militer, makanan militer ya. Anak-anak itu pun tidak ada yang mau menikmatinya. Malah si Peter menarik kain yang ada di meja tersebut dan semuanya terjatuh. Selanjutnya, Sen bersama anak-anak itu berangkat ke sekolah. Di sekolah, semua anak-anak bermain seperti biasanya. Dan sementara itu, Sen sedang memantau anak-anak tersebut. Dan tiba-tiba saja, salah satu dari anak tersebut bernama Seth diganggu oleh kawanan anak-anak lainnya. Sen pun menghampiri dan menyelesaikan masalah tersebut. Saat Sen berbincang-bincang dengan kepala sekolah, tiba-tiba saja alarm dari gelang tersebut berbunyi. Ia pun bergegas mencari lokasi di mana alarm tersebut berbunyi. Setelah sampai, Sen pun masuk ke dalam terowongan pembuangan sampah atau kotoran dan menemukan gelang tersebut. Ternyata ia hanya dikerjain oleh salah satu dari anak-anak tersebut. Lulu dan kelompok pramukanya akan mengerjakan sesuatu, dan yang pastinya ia meminta kepada Sen untuk mengantarkannya menjual kue, karena itu adalah tugas kelompok mereka. Lulu dan teman-temannya sedang mengerjakan tugas menjual kue, dan tiba-tiba saja anak-anak pramuka lainnya mengganggu mereka. Karena ketakutan, Lulu bersama teman-teman yang berlari meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya Lulu kembali menekan tombol panik. Sen pun menghampiri Lulu dan teman-temannya dan mengajak mereka semua kembali. Akan tetapi, salah satu dari teman Lulu tak ingin pulang sebelum mereka makan. Sen pun akhirnya mengantar mereka. Setelah sampai, ia pun terkejut karena tempat tersebut adalah tempat permainan anak-anak. Setelah selesai, mereka semua kembali. Di perjalanan, Sen kembali terkejut karena Peter tidak ada di dalam mobil. Ia pun bergegas kembali menjemput Peter di tempat permainan. Akhirnya, Sen menemukan Peter di permainan bola-bola tersebut, meskipun Peter membuang kotoran di tempat itu. Setelah Sen sampai di rumah, lagi-lagi ia dikejutkan dengan keramaian di dalam rumah itu. Dan ternyata pacar Zoe mengajak semua teman-temannya untuk party di rumah Nyonya Admiral. Akhirnya, Sen membubarkan party tersebut dan meminta kepada pacar Zoe juga teman-temannya untuk membersihkan rumah itu. Saat membersihkan rumah, Sen melihat disk yang dipegang oleh teman Zoe dan mengambilnya. Ia mencurigai isi disk tersebut adalah program dari Profesor Howard. Di luar rumah pun, Sen telah diamati oleh dua orang yang memakai ninja.
Sesaat Sen bertengkar dengan Zo, tiba-tiba saja dua orang ninja memasuki rumah tersebut. Zo dan anak-anak lainnya bergegas bersembunyi di kamar, dan Sen menghadapi kedua ninja tersebut. Sen pun berhasil mengalahkan kedua ninja tersebut. Kemudian, Sen memeriksa isi dari disk tersebut, dan ternyata hanya sebuah film. Sen bingung akan hal itu. Ia pun mengajak anak-anak bekerja sama agar mereka semua bisa selamat. Keesokan harinya, Sen menemani Zo belajar mengemudi, dan yang terjadi adalah Zo menghancurkan mobil tersebut. Kemudian di sekolah, Seth mendapatkan masalah dengan ditemukannya lambang Nazi yang ada di dalam lemari lokernya. Mengetahui hal itu, Sen memantau Seth. Ia pun melihat Seth keluar lewat jendela rumah, dan Sen pun mengikuti kemana Seth pergi. Dan ternyata Seth tidak menyukai olahraga gulat. Ia pun ingin bermain sebuah drama. Karena Sen mengetahui hal itu, ia pun ingin membantu Seth agar dramanya bisa sukses. Sebelum tidur, Lulu ingin diceritakan sesuatu, dan Sen pun melakukannya sampai Lulu tertidur pulas. Kemudian, Sen lanjut menidurkan Peter, akan tetapi ia melakukannya dengan cara lain, agar Peter bisa tertidur dengan bergoyang atau dance panda yang dibuat oleh Profesor Howard, ayah mereka. Keesokan harinya di sekolah, Sen ditantang oleh guru gulat atau wakil kepala sekolah Seth. Sen pun menerima tantangan tersebut. Kemudian, ia pun berhasil mengalahkan guru gulat itu dan mempermalukannya. Sen kemudian melatih Lulu dan teman-temannya, juga mengajarkan karate kepada mereka semua. Dan setelah Lulu kembali mengerjakan tugas perjualan kue, ia pun didatangi oleh anak-anak tersebut untuk mengerjainya. Akan tetapi, Lulu dan teman-temannya berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah 2 minggu di luar negeri, Nyonya Plummer akhirnya mengetahui kata sandi dari kotak penyimpanan suaminya, Profesor Howard, yaitu cincin yang ada di jari tangannya. Sementara itu, di teras rumah, Sen melihat Zo termenung, dan Zen pun menghampirinya. Ia mengajak Zo berbicara. Zen bercerita tentang kisah ayahnya yang sudah wafat, dan itu membuat Zo terharu dan merindukan ayahnya. Setelah kejadian itu, Sen memberikan informasi kepada anak-anak bahwa ibu mereka akan segera kembali. Sen kembali mengerjakan pintu kamar Seth yang sudah rusak, dan tak sengaja Sen menolong bebek Nyonya Plummer. Ia pun melihat lorong bawah tanah dan segera memeriksanya. Akhirnya, Sen menemukan ruang penyimpanan Profesor Howard. Akan tetapi, ruang tersebut terkunci dan membutuhkan kunci yang bercabang. Lulu merasa sedih karena Sen akan segera meninggalkan mereka, karena tugas Sen sebentar lagi akan selesai. Nyonya Plummer pun tiba. Ia disambut oleh anak-anaknya. Mereka senang akhirnya bisa berkumpul kembali. Sementara Sen berbincang-bincang dengan atasannya, ia pun didatangi kedua ninja yang sebelumnya menyerangnya. Kemudian menodongkan pistol kepada mereka. Dan ternyata kedua ninja tersebut adalah tetangga mereka, keluarga Chun. Atasan Sen kemudian memberikan kunci tersebut. Namun Sen sempat melawan mereka berdua dan mengalahkannya. Namun tiba-tiba saja atasan Sen memukul Sen dari belakang, dan Sen pun tergeletak pingsan. Ternyata selama ini atasan Sen adalah pengkhianat yang ingin mengambil program PPPJT atau senjata pengendali yang ditinggal oleh Profesor Howard. Ia juga membunuh profesor tersebut dan keluarga Chun, juga bawahannya, yang selama ini mengintai Sen dan keluarga Howard. Nyonya Plummer dan keluarganya juga tertangkap oleh atasan Sen. Atasan Sen kemudian bergegas ke ruang bawah tanah dengan Nyonya Plummer untuk membuka ruangan tersebut. Akan tetapi, terowongan itu mempunyai banyak jebakan. Sementara itu,
anak-anak Nyonya Plummer berusaha membebaskan diri dengan bekerja sama, dan mereka pun akhirnya bisa mengalahkan Mr. Chun dan pergi menolong Sen. Sen pun tersadarkan dan segera menolong Nyonya Plummer. Sementara itu, anak-anak Nyonya Plummer mencari bantuan. Di perjalanan, anak-anak Nyonya Plummer berusaha dicegat oleh Mr. Chun, namun itu tidak berhasil. Kemudian, Sen berhasil menemukan Nyonya Plummer, namun Nyonya Plummer masih disandra oleh atasan Sen. Sen pun akhirnya menerima perintah atasannya dengan melewati semua rintangan atau jebakan ruangan tersebut, dan ia pun berhasil. Pimpinan Sen memberikan perintah kepada Nyonya Chun untuk membuka pintu tersebut. Akan tetapi, Nyonya Chun menolak. Mereka berdua bertengkar, dan Sen memanfaatkan momen tersebut dengan menjatuhkan atasannya, juga Nona Chun, kemudian mengalahkan mereka berdua. Namun tiba-tiba saja, atasan Sen berhasil mendapatkan senjata dan menodongkan kepada Sen. Sen tidak khawatir akan hal itu, karena pintu ruangan tersebut terbuka dan mengenai atasan Sen. Begitu juga dengan Nyonya Plummer berhasil memukul Nyonya Chan, karena selama ini ia sangat kesal dengan keluarga tersebut. Sen dan Nyonya Plummer berhasil mendapatkan kunci senjata yang selama ini dicari. Sementara itu, anak-anak Nyonya Plummer berhasil memanggil polisi dengan cara mengemudi dengan kencang, yang membuat para petugas polisi mengikuti mereka sampai di rumah. Saat mereka semua berkumpul di rumah, Mr. Chan pun hadir menodongkan senjata kepada para polisi dan keluarga Plummer. Kemudian, Mr. Chan meminta kunci tersebut, akan tetapi bebek Nyonya Plummer bernama Gary menggigit alat vital Mr. Chan, dan kepala sekolah pun ikut hadir menyerang Mr. Chan dan ia pun tertangkap. Akhirnya, misi Sen atau Lieutenant Wolf telah selesai. Lulu merasa sedih akan hal itu karena mereka harus berpisah dengan Sen. Mereka akan selalu menjadi sahabat. Kemudian, keluarga Nyonya Plummer menyaksikan penampilan Sen bermain drama. Hal itu berjalan dengan lancar dan berhasil. Sen pun akhirnya mendapatkan cinta dari ibu kepala sekolah, Claire Fletcher, dan selesai. Film ini tentang kekeluargaan, dan banyak hal positif yang bisa kita ambil di dalam film tersebut, yaitu dengan saling menyayangi satu sama lain, entah itu saudara ataupun teman dan kerabat dekat, agar segala masalah bisa terselesaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa. Bye-bye.